Film dibuka dengan memperlihatkan dua petarung MMA yang sedang bertarung sengit di atas ring. Petarung berkulit hitam itu bernama Bastian, sementara lawannya adalah Alex. Keduanya terlihat seimbang, sama-sama kuat dan juga tangguh. Attention, challenger Bastien est touché. Ok. Pertarungan berjalan intens hingga memasuki ronde terakhir. Di saat kritis itulah Bastian mengeluarkan jurus andalannya. Namun gerakan itu membuatnya kehilangan kendali dan tanpa sengaja Alex tewas seketika di tempat. Challenger Bastien est touché. Ok, là ça commence. Melihat lawannya tak bernyawa, Bastian begitu terpukul. Ia tidak pernah berniat membunuh, hanya ingin menang. Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman Alex, Bastian datang ke rumah mendiang untuk meminta maaf kepada istri dan putra Alex. Namun kedatangan dia disambut dengan amarah. Putra Alex yang masih terpukul langsung menghajar Bastian dengan penuh dendam. Bastian memilih tidak melawan, ia hanya menunduk dan bergegas pergi dalam diam. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kribo yang tampak sedang dikejar oleh sekelompok mafia. Setelah aksi kejar-kejaran sengit, pria Kribo itu akhirnya tertangkap dan diseret ke hadapan bos mafia bernama Mancur. Ternyata si Kribo adalah saingan bisnis Mancur dalam peredaran barang haram. Tanpa banyak bicara, Mancur memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi si Kribo di tempat. Keesokan harinya, lokasi pembunuhan si Kribo didatangi tim medis dan juga polisi. Tim itu dipimpin oleh seorang polwan bernama Kenja. Setelah mengevakuasi jasad si Kribo, Kenja memutuskan untuk menyisir area lebih lanjut, berjaga-jaga kalau ada korban lainnya. Tak lama kemudian, Kenja dibuat terkejut saat menemukan beberapa mayat lainnya dalam kondisi mengenaskan. Mereka ternyata adalah anak buah si Kribo yang dihabisi oleh orang yang sama. Kenja langsung curiga bahwa dalang dibalik pembantaian ini adalah Mancur, yaitu bos mafia yang paling ditakuti di kota ini. Tapi seorang rekan polisi menegur Kenja agar tidak asal menuduh tanpa bukti. Ia juga mengingatkan agar Kenja tidak mencampur urusan pribadinya dengan kasus ini. Terungkap bahwa Kenja memiliki dendam lama terhadap Mancur yang belum pernah ia balaskan. Tak berselang lama, Kenja menerima telepon dari nomor tak dikenal. Si penelpon meminta bertemu secara langsung karena memiliki informasi penting. Tanpa ragu, Kenja pun langsung menuju lokasi yang disebutkan. Sesampainya di sana, ternyata si penelpon adalah Leo, yaitu putra dari mendiang Alex. Leo mengaku bahwa semalam ia melihat Mancur dan anak buahnya membantai kelompok si Kribo. Sayangnya, Mancur ternyata menyadari keberadaan Leo di lokasi kejadian. Kini Leo menjadi target buruan. Leo memohon perlindungan dari Kenja sebagai polisi. Kenja pun menyanggupinya, namun meminta Leo untuk ikut ke kantor polisi demi keamanan. Sayangnya, Leo mendadak ragu dan curiga bahwa Kenja hanya memanfaatkannya. Di situ ia pun kabur, meninggalkan Kenja yang tak sempat mencegahnya.
1 minggu kemudian, adegan berpindah ke Bastian yang baru bangun dari tidurnya. Ternyata selama ini ia terus dihantui rasa bersalah karena telah membunuh Alex, ayah Leo. Sejak kejadian itu, Bastian memutuskan berhenti dari dunia MMA. Ia tidak ingin insiden tragis itu terulang lagi. Kini, ia banting setir menjadi kuli di tambang batu alam, berusaha melupakan masa lalunya. Setelah selesai bekerja, Bastian pulang ke rumah dengan motornya. Namun ia terkejut saat melihat istri Alex sudah menunggunya di depan rumah. Wanita itu datang meminta bantuan. Ia menjelaskan bahwa Leo sudah seminggu tidak pulang dan tidak ada kabar. Ia lalu memutar pesan suara terakhir dari Leo yang meminta tolong, mengatakan bahwa dirinya sedang dalam bahaya besar. Istri Alex juga menunjukkan lokasi terakhir Leo, yang diketahui sedang berada di rumah temannya. Dengan penuh harap, ia memohon agar Bastian mau menyelamatkan anaknya. Mendengar itu semua tanpa pikir panjang, Bastian langsung menerima permintaan tersebut. Bastian berjanji akan segera membawa Leo pulang dalam keadaan selamat. Hari itu juga ia langsung berangkat menuju rumah teman Leo. Karena di sanalah terakhir kali Leo memberi kabar kepada ibunya. Setibanya di lokasi, Bastian masuk dan mendapati rumah tersebut dalam keadaan sangat berantakan. Ia mencoba mencari Leo di setiap ruangan, namun tiba-tiba seseorang menodongkan senjata dari belakang. Yang ternyata orang itu adalah Kenja, ketua tim polisi wanita. Bastian langsung menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk mencari Leo atas permintaan ibunya. Mendengar hal itu, Kenja pun menurunkan senjatanya karena kebetulan ia juga sedang mencari Leo. Setelah melakukan pencarian bersama, mereka tidak menemukan Leo maupun temannya. Keduanya kemudian memutuskan untuk bertanya ke tetangga sekitar. Dari sana mereka mengetahui bahwa teman Leo saat ini dirawat di rumah sakit karena beberapa hari sebelumnya dihajar oleh sekelompok mafia. Tanpa membuang waktu, Kenja dan Bastian segera menuju rumah sakit. Setibanya di sana, Kenja sempat melarang Bastian masuk karena menganggap ia tak punya urusan. Namun Bastian memohon agar Kenja mau bekerja sama, karena ini adalah caranya menebus dosa di masa lalu. Kenja yang penasaran menanyakan apa yang sebenarnya dosa Bastian terhadap keluarga Leo. Dengan jujur, Bastian mengaku bahwa ia secara tidak sengaja telah membunuh ayah Leo dalam pertarungan MMA. Dan sejak itu, ia terus dihantui rasa bersalah. Mendengar pengakuan itu, Kenja akhirnya luluh dan sepakat bekerja sama. Mereka pun masuk ke ruang perawatan dan menemukan teman Leo. Sementara itu di tempat lain, Mancur dan para anak buahnya sedang berdiskusi soal Leo yang belum juga ditangkap. Mancur menginstruksikan semua anak buahnya sudah bergerak cepat karena Leo adalah satu-satunya saksi hidup atas kejahatannya. Même dans les quartiers, on n'est pas chez nous. Trouvez-moi le fils de pute. Oh fils, trouve-moi le, je compte sur toi. Kembali ke rumah sakit, teman Leo memberitahu bahwa Leo pergi bersama pacarnya, Inaya. Satu-satunya orang yang tahu keberadaan mereka saat ini adalah kakak Anaya, yang bekerja di sebuah bar di ujung jalan. Kenja dan Bastian mengucapkan terima kasih, lalu segera bergegas ke bar tersebut.
Malam harinya mereka tiba di bar dan langsung bertemu dengan kakak Anaya. Kenja langsung bertanya di mana keberadaan Leo dan juga Anaya. Namun karena takut, sang kakak menolak memberikan informasi. Ia curiga Kenja dan Bastian adalah orang jahat. Situasi menjadi tegang dan Kenja pun diusir secara kasar oleh penjaga bar. Mademoiselle. J'en ai pour 1 minute. Non, y a pas. Saat itu juga, Bastian mencoba menghentikan sang penjaga dan menegur agar tidak kasar pada perempuan. Namun penjaga tersebut malah menganggap Bastian menantang dan memanggil 4 orang temannya. Di situ terjadilah perkelahian. Awalnya Bastian menahan diri karena ia tahu bahwa orang-orang itu bukan targetnya. Namun setelah terus dipukul dan bahkan diludahi, Bastian akhirnya mengamuk dan menunjukkan kemampuan bertarungnya. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, tiba-tiba Bastian ditodong dari belakang oleh pemilik bar. Ia hanya bisa mengangkat tangan dengan pasrah. Namun di saat yang sama, Kenja kembali menghampiri kakak Inaya dan menjelaskan bahwa mereka datang bukan sebagai musuh, tetapi untuk melindungi Leo dan juga Inaya. Di situ kakak Inaya akhirnya percaya, memberikan informasi tempat persembunyian mereka. Fais-moi confiance. Sekitar 20 menit kemudian, karena malam semakin larut, Kenja dan Bastian memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel terdekat. Sebelum tidur, Bastian sempat bertanya kenapa Kenja begitu ingin menyelamatkan Leo. Kenja menjawab dengan serius, Leo adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi saksi utama untuk membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Mancur, yaitu si bos mafia paling kejam di kota ini. Kenja memang menaruh dendam pribadi kepada Mancur. 5 tahun silam, Mancur telah membunuh kakak kandung Kenja karena secara tidak sengaja menyaksikan transaksi barang haram sang bos mafia. Des psychos, ouais. Kematian itu berlangsung rapi, tanpa jejak, sehingga meskipun Kenja sudah menjadi ketua polisi, ia tidak bisa menjerat Mancur karena tidak ada bukti formal. Kini muncul harapan, Leo sang saksi hidup. Kenja menceritakan semuanya kepada Bastian dan berharap Leo bisa menjadi bukti yang dibutuhkan untuk membalikan keadaan. Mon frère est devenu éducateur de quartier. Mais avec tout le sale qu'ils font ces gars-là, y a pas moyen de les choper? Setelah itu, Kenja merasa kedinginan dan pelan-pelan menarik Bastian merapat agar mereka bisa saling menciptakan kehangatan. Bastian pun tersenyum dan setuju. Pada pagi harinya, Kenja dan Bastian kembali mencari Leo berdasarkan alamat yang diberikan kakak Inaya. Mereka tiba di apartemen Inaya, tempat Leo bersembunyi. Ça va? Awalnya Leo menolak ikut karena ia masih penuh dendam kepada Bastian. Pria yang tanpa sengaja membunuh ayahnya di MMA. C'est mort. C'est mort. Allez, on y va, on est pressé. Jamais je partirai avec un fils de pute pareil. Je sais même pas pourquoi je te parle, arrête. Dengan penuh ketulusan, Bastian menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan sebagai penembusan dosa masa lalu. Ia berjanji akan menjaga Leo, bahkan rela berkorban nyawa jika Leo memaafkannya. Di situ perlahan Leo luluh dan setuju ikut bersama mereka. Namun sebelum mereka keluar dari apartemen, muncul anak buah Mancur mengepung gedung. Bastian segera menyuruh Kenja membawa Leo dan Inaya kembali masuk ke apartemen sementara ia mengalihkan perhatian para preman.
Dalam pengejaran yang menegangkan, Bastian kewalahan menghadapi banyak musuh. Untungnya, polisi datang membubarkan para preman itu yang memaksa para anak buah Mancur kabur. Sekitar 1 jam kemudian, Leo sudah aman di kantor polisi. Ia berterima kasih kepada Bastian karena telah menyelamatkannya. Elle m'a dit que ça me porterait bonheur. Ia pun meminta maaf atas prasangka buruk selama ini. Bastian memakluminya, kematian sang ayah benar-benar tidak sengaja, dan menyelamatkan Leo adalah cara yang ia lakukan untuk menebus kesalahan masa lalu. Quand je t'ai dit que je comprenais ce que tu vivais tout à l'heure, tu m'as pas cru. Je me battais tout le temps. Je l'ai pas fait pour que tu me pardonnes. Je commençais à arrêter l'école. Ça fera toujours partie de notre ADN. Ça s'arrête un jour. Sementara itu, Mancur menerima telepon dari seorang yang tak dikenal. Leo sudah berada di kantor polisi dan tinggal menunggu interogasi untuk membuka kasus kejahatan Mancur. Karena panik, Mancur memerintahkan agar Leo segera dibungkam, apapun caranya. Ia mengancam si penelpon, "Jangan biarkan Leo membocorkan rahasiaku." Fils de putain. Pada saat Leo hendak diinterogasi, tiba-tiba alarm kantor polisi berbunyi. Ada kerusuhan di beberapa titik kota, membuat banyak polisi keluar dari markas. Coup de fait place, c'est pas sous Paul. Damien, on y va. Dalam kekacauan itu, Leo tetap menjalani interogasi. Ia menyebut bahwa ia melihat sendiri saat Mancur membantai kelompok Ribo, dan juga melihat kontaminasi seorang polisi yang tampak bekerja sama dengan Mancur. Nama sang petugas itu adalah Abdul Mur. Kenja mendadak curiga. Dulu, Abdul Mur memang selalu menghalangi pembahasan tentang kelompok Mancur. Pada saat ditekan, Abdul Mur berusaha menyerang Kenja. Namun Kenja berhasil melawan balik dan mengeluarkan senjata rahasia dari saku belakangnya. Memerangkap Abdul dan membawa situasi kembali stabil. Namun tiba-tiba lampu padam. Pelakunya adalah kelompok Mancur. Dalam kegelapan, Mancur dan anak buahnya menyerbu kantor polisi, menembaki siapa saja. Pertarungan hebat terjadi. Kenja terpojok, namun tetap berusaha melindungi Leo. Sementara Bastian memberikan rompi anti peluru kepada Kenja. Kesempatan itu krusial, karena ternyata Kenja belum menggunakan rompi sejak awal baku tembak terjadi. Segera setelah dipakai, Kenja terkena peluru. Bastian yang marah langsung menyerang balik secara brutal hingga penembaknya pun tumbang. Tapi di saat yang bersamaan, Bastian terkena peluru di perutnya dan ia pun ambruk pingsan. Mancur lalu menodongkan senjata ke arah Leo. Suasana tampak genting, namun Kenja yang baru bangun langsung berdiri melawan Mancur. Sementara itu, Bastian sudah sadar kembali dan menghadapi tangan kanan Mancur.
Setelah pertarungan sengit, Bastian berhasil menaklukkan tangan kanan Mancur. Kini tinggal duel pamungkas. Kenja menghadapi bos mafia itu sendirian. Pertarungan panjang pun terjadi. Namun pada akhirnya, Kenja berhasil menembak dan menghabisi Mancur. Semua bahaya pun usai. Leo menghampiri Bastian dan berulang kali berterima kasih atas nyawanya yang telah diselamatkan. Mereka berdua menangisi masa lalu yang kelam, sembari menyadari semuanya kini bisa diakhiri. Di luar kantor polisi, Leo bertemu ibunya lagi. Keduanya pun berpelukan haru. Semua luka masa lalu kini sedikit terobati. Bastian dan Kenja hanya bisa saling pandang, tersenyum hangat menonton pemandangan penuh harapan itu. Bastian menatap Kenja dan bertanya penuh hati, "Apakah kau bersedia menjadi teman hidupku, Kenja?" Kenja pelan mengangguk dan ia menjawab, "Iya." Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film KO. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.